Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Ada yang tahu nama saya enggak ini? Siapa? Hendra siapa? Terima kasih ya. Sepertinya saya baru pertama kali datang di acara majelis taklim Al-Hilal sebesar ini di Geger Kalong. Biasanya saya ikutnya di Cibiru. Kalau di Cibiru, ibu-ibu sekalian, jumlahnya bisa 3 kali ini. Jadi sampai ke luar. Mudah-mudahan juga nanti kedepannya Majelis Taklim Al-Hilal bisa seperti Cibiru. Jadi masjid ini, amin ya, masjid ini tidak muat gitu. Kenapa kita mengembangkan Majelis Taklim Al-Hilal? Saya mau cerita sedikitnya mumpung sambil nunggu pembicara utama. 20 tahun yang lalu saya pernah kuliah di Purwokerto dan di Jogja. Kalau di Purwokerto saya kuliah di Unsud, kalau di Jogja saya kuliah di tempatnya presiden kita. Di mana? Kampus di mana? Betul, saya di kampus UGM kalau di Jogja. Satu fakultas dengan salah satu tokoh juga calon presiden yaitu Pak Anies, fakultas. Jadi kita satu kampus dengan para calon presiden. Mudah-mudahan kecipratan ya. Di sana ibu-ibu masih ingat nggak sih Krismon 98? Atau belum lahir? Ibu udah lahir? Udah lahir ya? Udah lahir ya? Di sekolah ya? Berarti masih muda-muda nih. Tahun 98 itu Bu, ya karena Krismon itu orang tua saya juga kena efek Krismon. Orang tua saya itu ini Bu, pegawai pos. Jadi 98 saya untuk sehari-hari itu jualan koran di perapatan di sekitar kampus UGM. Kadangkala saya jualan koran juga di stasiun. Kalau di stasiun di Jogja yang ekonomi namanya stasiun Lempuyangan. Kalau di sini mungkin seperti stasiun Kiara Condong. Nah, dari tempat saya tinggal menuju stasiun itu saya naik sepeda. Kira-kira ibu bisa bayangkan lah, saya naik sepeda ke mana ya? Mungkin sampai alun-alun lah. Itu tiap pagi ya, pagi-pagi sekali, karena koran itu kalau misalnya agak telat sedikit di atas jam 9 dia dianggap basi. Jadi harus pagi-pagi sekali, habis sholat subuh naik sepeda. Atau jualannya kalau misalnya pas kuliahnya, saya sambil kuliah kan, kalau pas kuliahnya pagi saya jualannya di sekitar kampus UGM. Itu korannya harus beli Bu. Jadi para penjual koran itu korannya harus beli. Saya biasanya tergantung, kalau kuliahnya siang saya ngambilnya agak banyak, kalau kuliahnya pagi saya ngambilnya sedikit. Kira-kira sehari 20 koran lah. Jadi saya harus beli. Gimana rasanya Bu, sudah beli nggak laku? Gimana rasanya? Aduh, sedih banget. Saya jualan koran biasanya dari setengah 6 sampai menjelang kuliah, saya biasanya jam 8 sampai setengah 8, 2 jam. Itu masih sisa kadangkala. Caranya bagaimana? Biasanya setelah pulang kuliah habis sholat duhur, ya kira-kira jam 1, saya jualan lagi untuk menjual koran sisa. Untungnya mayoritas terjual, walaupun harganya harga beli gitu, harga modal gitu. Tapi pernah beberapa hari Bu,
Sisanya banyak Bu. Jadi kita jualan dari setengah 6 sampai setengah 8. Kemudian saya kuliah. Kemudian jam 1 jualan lagi sampai jam 3. Itu nombok Bu. Rasanya gimana itu? Jadi saya berat banget. Nah, sepertinya saya nggak tahu nih, jangan-jangan di sini wajahnya anak orang kaya semua nih. Hah? Ya, enggak deh. Kami waktu itu rata-rata makan sehari 1 kali, yaitu di pagi hari. Makanya saya sampai ingat, ya Allah, sampai sekarang itu dengan penjual nasi di deket. Oh iya Bu, saya kan nggak punya uang, tinggalnya di masjid seperti ini. Jadi ada kamar di sebelah begitu di masjid di Jogja. Di sebelah itu ada kamar, saya tinggal di sebelah kamar di masjid. Jadi karena nggak punya uang untuk kos, wah prihatin banget ya. Makan sehari 1 kali. Cuman yang penjualnya ini baik banget. Kalau saya makan di sana, dia kasih nasi itu bukan begini Bu ya, dia bubuk gitu. Karena tahu, kayaknya mungkin tahu ya mungkin. Itu kita makan hanya sehari 1 kali. Kalau siangnya gimana kira-kira sayanya? Ngemil boro-boro nggak punya duit tuh. Waduh enggak. Biasa. Lapar apa enggak kira-kira? Saya alhamdulillah mungkin karena masih muda ya, enggak lapar, cuman perih. Sama ya, tapi enggak, beda. Saya biasa, aktivitas biasa, cuman perutnya enggak enak banget, perih. Biasanya solusinya adalah dengan minum air putih. Malam juga sama. Nah, malam ada beruntungnya juga. Nyari tahlilan. Kan saya tinggal di masjid. Tinggal di masjid kadang-kala suka dapat undangan. Cuman sayangnya tahlilan kadang-kala ada yang sebentar, ada yang sampai jam 11 malam. Aduh, udah perih dan sebagainya, lama banget tahlilannya. Nah, tapi kita makan, dikasih besek. Di sini besek, tahu nggak besek? Masih ada nggak besek ya? Masih ada besek, nasi dus ya. Sekarang nasi dus. Zaman dulu tuh besek. Nah, kalau pulang, saya sambil ngambil kan, sambil pura-pura ini kan ada besek-besek. Kadang-kala besek-besek itu makan di tempat, kadang-kala dibawa pulang. Kalau saya biasanya makan di tempat juga, bawa juga. Bawa juga. Ini sambil nendang Bu. Jadi sejalan tuh sambil nendang. Tahu nggak alasannya? Lihat apakah ada beseknya, masih ada sisanya nggak gitu. Karena rata-rata makannya biasanya di tempat. Jadi makan di tempat. Cuman saya double itu, aduh. Tapi udah minta izin ya. Saya makan juga, ngambil 1 juga buat apa? Buatin. Sambil jalan saya nendang gitu. Kalau ada yang kira-kira wah berat ini, saya ambil aja. Sampai seperti itu. Itu kurang lebih selama 1 tahun ya. Jadi setelah itu alhamdulillah apa sih namanya? Jadi apa sih ini freelance ya? Freelance di kampus. Jadi nyari-nyari kerja di kampus. Alhamdulillah jadi freelance, dari situ udah mulai ngerasain agak sedikit enak gitu karena bisa makan ayam dan sebagainya. Itu saya benar-benar ngalamin. Tapi waktu itu sedih apa enggak perasaan saya? Kira-kira? Enggak. Waktu itu enggak sedih, biasa-biasa aja. Karena mungkin masih muda, 1. Yang kedua juga ngiranya semua orang seperti itu. Saya kira tuh semua orang seperti itu, sekarang baru tahu. Oh enggak semuanya kayak gitu. Kayak kalau sekarang kayaknya dipikir-pikir, wah berat juga ya. Tapi dulu mah enggak, biasa-biasa aja. Jadi begitu Bu. Kadangkala ini kalau ada masalah, ada ini kalau setelah kita tahu, setelah kita melewati masalah itu, kita itu nganggap itu bukan masalah. Ya, jadi saya mungkin sama seperti kebanyakan ibu-ibu sekalian. Tapi nggak tahu nih, jangan-jangan di sini kayaknya wajah-wajah orkai semua ini. Ini mungkin pengenalan saya aja ya. Saya Dasdawan. Kemudian setelah selesai saya balik ke Bandung bersama-sama Pak Iwan, bersama teman-teman Pak Iwan ya, Pak Haji Iwan. Pak Iwan ini sudah haji tahun 2004 Bu. Ya 2004 Mas. Hah? 2006.
Saya baru haji kemarin Bu, makanya saya agak botak tuh. Kenapa kemarin saya baru pulang haji ya. Jadi saya doakan ibu-ibu dan semuanya yang hadir di sini dapat giliran haji bagi yang belum ya. Ya minimal umroh biar bisa melihat tanah suci. Nah, setelah selesai kemudian kita mendirikan Al-Hilal Bu. Itu cerita Al-Hilal begitu. Masa susah dan sebagainya itu harapan kita masyarakat anak-anak tuh enggak ini ya. Jadi kenapa kita pernah merasakan susah? Dulu merasakannya biasa-biasa, cuman setelah selesai baru oh iya ya susah juga zaman dulu. Nah kita makanya tuh ada anak yatim, kata ada santri tahfidz, kita ngurusin seperti itu. Kemudian kadangkala kita jadi menyalurkan bantuan dan sebagainya ke masyarakat karena masa lalu kita juga. Saya dengan Pak Iwan sendiri itu rumahnya Pak Iwan, saya pernah ke rumahnya Pak Iwan. Pak Iwan tuh rumahnya di Tasik. Tasiknya tuh di ujung, jadi itu setelah kampungnya Pak Iwan, saya ingat saya itu tidak ada kampung lagi Pak Iwan ya. Jadi kampungnya benar-benar di atas dan dari jalan raya itu 1 jam ke dalam. Saya sampai bilang ke Pak Iwan, saya ingat banget. Saya manggilnya Mas Iwan, Mas Iwan, ini dari jalan raya menuju rumahnya Mas Iwan, kalau orang hamil nih kayaknya keguguran ini. Apa tuh? Kenapa? Jalannya Masya Allah benar itu. Sekarang udah bagus Mas Iwan ya? Udah bagus ya. Mungkin itu aja perkenalan saya Hendra Setiawan. Saya kebetulan ikut membantu pendirian pesantren Al-Hilal baik di Cililin maupun di Geger Kalong. Saya baru pertama kali ketemu ibu-ibu sekalian. Terima kasih ya ini udah datang. Mudah-mudahan ibu-ibu ngajak teman-temannya untuk bergabung ke Majelis Ta'lim Al-Hilal. Kita saat ini sedang membentuk koordinator Majelis Ta'lim Al-Hilal se-Bandung dan Cimahi. Di Cibiru sudah sangat banyak, Bandung Timur. Nah sekarang yang mungkin di Geger Kalong. Satu kelompok, jadi kita akan membuat majelis taklim tingkat RT. Satu kelompok, satu RT hanya ada satu kelompok. Satu RT hanya ada satu koordinator. Jadi tidak ada dalam satu RT 2 kelompok atau 2 koordinator. Nah saya menyarankan ibu-ibu untuk bergabung. Bagi yang belum bisa membentuk majelis taklim tingkat RT di tempatnya masing-masing. Anggotanya 5-20 orang, minimal 5 maksimal 20 orang. Kalau di Cibiru rata-rata 20 Bu. Ada yang gini, Pak ini banyak yang ingin daftar, oh nggak bisa, maksimal 20. Tidak boleh. Kenapa Pak? Supaya bisa binaannya tetap nggak terlalu banyak, jadi maksimal 20. Anggotanya boleh antar RT, jadi misal gini, koordinatornya di RT, contohnya RT berapa ya, RT 1 misalnya, di RT 1 koordinatornya harus tinggal di RT 1, tapi anggotanya boleh lintas RT, anggotanya boleh dari RT lain, dari RW lain, bahkan dari kelurahan lain, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah penuh orang di RT tersebut yang ingin gabung ke majelis taklim tingkat RT itu, dia nggak bisa, dia harus cari di RT lain. Satu RT hanya ada satu kelompok dan satu RT hanya ada satu koordinator. Ibu-ibu nanti kami menyediakan pendamping, jadi pengajian 1 bulan 1 kali di tingkat majelis taklim tingkat RT itu. Kami nanti akan menyediakan ustadz dan ustazah untuk menemani pengajian ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu misalnya saya rumahnya ini agak jauh. Misalnya ada yang rumahnya mana ya? Mana misalnya Cimahi jauh juga. Adanya Cimahi? Wah ditepuk tangan. Boleh nggak? Jangan ya. Boleh tepuk tangan ke sini? Boleh ya? Boleh ya. Aduh. Makasih. Nanti di Cimahi misalnya jauh ke sini bikin majelis taklimnya di sana tingkat RT, tapi jangan digabung dengan RT lain. Nanti kita siapin ustadznya. Dan pengajiannya Bu, kami minta jangan lama-lama kalau di kelompok gitu. Yaitu 1 jam aja. Tidak boleh lama-lama. Di mana pengajiannya? Boleh di rumahnya masing-masing gantian.
pertama mungkin di koordinatornya, kemudian bulan depannya di mana? Di rumah anggotanya. Nanti kita siapkan ustadz dan ustazahnya untuk mendampinginya. Di Cibiru sudah jalan, Bu. Nah, kita akan coba di Geger Kalong. Sehingga makin lama makin banyak majelis taklim Al-Hilal ini. Per kelompok, 1 bulan sekali kumpul seperti ini. Bayangkan, Bu, ada ratusan kelompok majelis taklim, rata-rata 10 orang anggotanya. Ketika kumpul seperti ini, berapa banyak yang hadir, Bu? Sampai ke belakang penuh. Nah, Kang Fajar, kemudian teman-teman yang lainnya, nah tolong nih didata siapa yang mau bersedia menjadi koordinator. Hanya 1 bulan sekali pengajiannya, Bu, nggak usah banyak-banyak. Ngapain juga lah? Oh, nggak tahu, ibu senang pengajian ya? Hah? Senang juga ya. Begitu saya mengajurkan ibu-ibu bergabung ke majelis taklim dan bergabung dalam kelompok-kelompok majelis taklim tingkat RT. Apa? Nah, saya lupa nih sebelum saya tutup ya. Kenapa manfaat apa kalau gabung di Al-Hilal? Itu ada 5 hal yang insya Allah bertambah bila bergabung di majelis taklim Al-Hilal. Tahu nggak? Nggak tahu ini? Pertama, ibu-ibu kalau bergabung di majelis taklim Al-Hilal, pertama akan bertambah teman. Ini harus saling kenal ini, ya, harus saling kenal. Jangan kenalnya segitu aja, harus saling kenal. Oh, kenalan kayaknya udah tahu belum? Hah? Aduh. Makanya untuk bulan depan saya ngajurkan pakai warna pink nanti jilbabnya. Sama semuanya. Harus kenalan ya. Ini masih sekat-sekat ini kali kelompok ya, nanti ibu harus saling kenal. Ini forumnya, Bu, kenalan forumnya. Orang Cimahi kenal dengan Cimahi kayak luar kota ya. Cimahi deket deh, jauh juga ya, jauh ya. Orang Cimahi kenal dengan orang Sukasari dan sebagainya. Yang kedua, bertambah ilmu, insya Allah. Yang ketiga, bertambah pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang sangat mahal. Yang keempat, insya Allah mudah-mudahan bertambah pahala. Dan yang kelima, mudah-mudahan dari forum seperti ini, saling menukar informasi seperti ini, bisa bertambah rezekinya. Jadi ada 5 hal, Bu, kalau mau bergabung di Al-Hilal. Pertama, bertambah teman. Yang kedua, bertambah ilmu. Ketiga, bertambah pengalaman. Keempat, mudah-mudahan bertambah pahala, dan yang kelima mudah-mudahan bertambah rezeki. Ajak sebanyak-banyaknya kita cari pahala amal jariah. Bu, ibu ngajak, saya senangnya di Al-Hilal kenapa? Mudah-mudahan anak-anak yang kita didik, yang kita ajarkan itu bisa baca Quran. Kemudian dia setiap baca Quran yang dia baca, kayaknya mudah-mudahan kok harapan saya kecipratan juga. Kemudian anak-anak itu dewasa, dia ngedidik anaknya lagi, kemudian ngajarin orang lain, kayaknya saya juga dapat pahala dari dia, dari anaknya, dari orang anak-anak yang dididik sama dia, walaupun tanpa mengurangi pahala beliau. Begitu pula ibu-ibu sekalian, ini mungkin udah klasik, tapi ini, Bu, saya ngerasakan kita sekarang ini terpapar sama kemaksiatan. Saya ngerasain itu, saya nggak tahu, jangan-jangan ibu nggak terpapar. Kalau saya sangat merasakan kita itu sangat terpapar sama dosa. Nah, untuk menutupi dosa itu tidak ada cara lain selain melakukan amal jariyah, yaitu mengajak orang lain berbuat kebaikan. Terpaksa itu. Terpaksa? Kok terpaksa? Enggak. Jadi kita perlu mengajak orang lain supaya kita dapat amal jariyah tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Mungkin itu saja sambutan, ya cukup lama juga, 10 menit ya. Dari saya, Hendra Setiawan. Dari siapa Bu namanya? Biar ingat, Hendra Setiawan ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, saya senang sekali, mudah-mudahan di lain waktu bisa bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hendra Setiawan yang sudah memberikan sambutan
sekaligus tadi informasi terkait Majelis Taklim Al Hilal.